Aku membuka mataku ketika mendengar suara tawa seorang perempuan. Beberapa detik kemudian, aku mendengar suara yang sama lagi. Aku melihat ke dinding dan jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aku segera mengganti bajuku dan mandi, lalu bergegas keluar kamar untuk mencari arah dari mana suara itu datangnya. Dan akhirnya aku menemukannya. Aku menarik nafasku dalam-dalam karena aku melihat sebuah pemandangan yang tidak pernah kubayangkan sama sekali. Henry memakai pakaian olahraga dan keringat di tubuhnya tampak mengkilap di bawah sinar matahari. Mataku terbelalak melihat Henry yang sedang push up. Otot-otot kekar yang ada di lengannya sangat jelas terlihat. Kak, lihat, telur-telur ayam ini akan segera menetas. Kepalaku menoleh ke arah suara itu dan ternyata dia adalah Dewi. Dewi juga sedang memakai pakaian olahraga. Mungkin dia dan Henry berolahraga bersama-sama sejak pagi. Dia sangat cantik meskipun memakai pakaian yang sederhana. Tapi entah kenapa aku tidak menyukainya. Dan lagi aku juga sudah memutuskan untuk pergi dari sini hari ini. Jadi aku tidak ingin merisaukannya sekarang. Dewi sedang duduk di dekat sebuah bak pasir yang besar, yang di dalamnya ada banyak telur dan anak ayam yang lucu. Dewi menaburkan segenggam beras dan anak-anak ayam itu saling berebutan. Sangat lucu sekali. Induk ayamnya juga ada di sana. Dia sedang mengendus-ngendus telur-telur itu dengan hidungnya. Tanganku refleks menutup mulutku karena terkejut aku tidak pernah melihat ayam yang akan menetas. Hei, kamu sudah bangun. Henry berjalan mendekatiku sambil mengelap keringat yang ada di lehernya. Dia meraih sebotol air yang ada di meja di dekatku berdiri sekarang. Iya, jawabku singkat. Henry kemudian menghampiri Dewi dan duduk di samping bak itu juga. Kemarilah, lihatlah, ini sangat lucu. Henry memanggilku untuk melihat ayam-ayam itu. Dewi tersenyum padaku dan aku membalas senyumannya. Tidak, aku takut dengan induknya. Kalian sudah terbiasa, tapi aku baru di sini. Dia akan mematukku nanti. Aku berkata dengan takut. Aku suka makan ayam, tapi aku takut dengan ayam yang masih hidup. Hei, tidak perlu takut, ada aku di sini. Henry berkata dengan lembut. Dan bagaimana aku bisa menolaknya? Akhirnya aku mendekat dan duduk di belakang Henry sambil sesekali mataku mengintip telur-telur ayam itu. Aku melihat sebutir telur retak dan keluar anak ayam dari cangkangnya. Anak ayam itu masih basah dan kelihatan lemah. Dan itu terjadi sampai 8 kali. Sekarang ada 8 ekor anak ayam yang lucu-lucu di depanku. Mataku melotot karena aku baru pertama kali ini melihat telur ayam menetas. Henry mengambil anak ayam yang masih basah itu di tangannya dan aku mundur sedikit dari belakangnya. Apa yang kamu lakukan? Itu masih basah.
Bagaimana bisa kamu menyentuhnya? Apakah laki-laki ini tidak punya alergi atau sejenisnya? Batinku dalam hati. Dewi menertawakan ekspresiku. Naila, ini adalah salah satu hal yang paling lucu yang ada di dunia ini loh. Tapi bukan untuk OCD person seperti diriku ini, Wi. Aku menimpali perkataan Dewi. Henry mengusap-ngusap anak ayam itu dengan lembut dan mereka membuka matanya. Senyuman yang manis pun mengembang di bibir Henry. Aku tidak bisa move on melihat kelucuan mereka. Henry bergumam sambil memandangi anak-anak ayam itu dengan penuh cinta. Henry lalu meletakkan anak-anak ayam itu di dekat induknya. Kak, aku ingin mengambil foto anak-anak ayam itu. Dewi berkata sambil membuka layar kamera handphone miliknya. Oke. Bagaimana denganmu, Naila? Aku takut. Tidak apa-apa, aku akan membantumu. Henry mengambil seekor anak ayam dan meletakkannya di tanganku. Aku tersentak pelan karena telapak tanganku geli. Oh tidak, dia bergerak. Aku melihatnya dengan keheranan. Anak ayam itu ternyata sangat lembut dan ringan sekali. Henry lalu mengambil seekor anak ayam lagi dan meletakkannya di atas pangkuanku. Oh tidak, aku menjerit. Tidak apa-apa, percayalah padaku. 6 ekor anak ayam yang tersisa pun akhirnya diambilnya juga. Yang 5 ditaruhnya di pangkuanku dan yang terakhir ditaruh di atas kepalaku. Henry, bagaimana jika mereka di atas kepalaku? Aku berteriak pada Henry dengan memasang wajah marah seperti zombie. Iya, mereka akan sekarang, Nay. Henry tertawa sambil memegangi perutnya, dan begitu pun dengan Dewi. Tidak, aku berteriak. Henry segera meraih HP Dewi dan memotretku. Henry, tolong ambillah anak-anak ayam ini. Aku mengerutkan keningku sambil memandang Henry. Aku bisa merasakan anak ayam itu yang ada di atas kepalaku sedang mengendus-ngendus untuk mencari makanan. Jangan marah, aku akan mengambilnya. Henry mendekatiku. Kamu sangat cute, Naila. Henry tersenyum padaku sebelum mengembalikan anak-anak ayam itu pada induknya. Aku kemudian berdiri dan akhirnya bisa bernafas dengan lega. Wow, lihatlah, Naila sangat menggemaskan. Henry melirik foto Naila yang ada di layar handphone Dewi. Dewi sedang melihat-lihat foto anak ayam tadi. Henry, tunggu. Aku akan menunjukkan padamu betapa menggemaskannya diriku. Henry lalu berlari dan aku mengejarnya. Aku mengejar Henry sampai ke kebun bunga mawar. Henry, kamu suka ya bila aku marah? Maaf Naila, tapi ini sangat menyenangkan. Henry mengedipkan matanya padaku. Aku mencoba meraih tangan Henry tapi tidak bisa. Aku kemudian berhenti karena sudah tidak kuat berlari dan nafasku terengah-engah. Aku akan merindukan semua kenangan yang ada di sini dan juga akan merindukanmu, Henry.
Henry terdiam setelah mendengar perkataanku, dan ekspresi di wajahnya berubah. Maksudnya, aku akan pergi hari ini. Lalu bagaimana dengan Dimas? Kamu bilang kamu ingin bertemu dengannya. Iya, tapi menurutku ini tidak baik bagiku bila aku tinggal di sini terlalu lama. Naila, apakah aku sudah menyakitimu? Tidak. Aku mengalihkan pandanganku ke bunga mawar dan tersenyum palsu. Sebenarnya aku datang ke sini memang untuk bertemu dengan Dimas. Tapi aku tidak tahu kapan dia akan kembali. Dan juga aku harus masuk kuliah. Maukah kamu membantuku? Tentu, Naila. Apa yang bisa ku bantu? Aku berbalik memandangnya dan memutuskan untuk memberitahunya tentang aku dan Dimas. Henry, sebenarnya Dimas adalah suamiku.